Kok gak semangat ya? Udah sarapan belum ini? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak juga, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun ya. Mudah-mudahan dijaga kesehatannya sampai bulan apa nih berangkatnya? Maret apa? Mei apa April? April nih, April akhir berarti sudah mulai ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat terus menerus. Sehat itu dijaga, diusahakan, diupayakan ya. Jaga kesehatan dengan minum vitamin, dengan istirahat yang cukup, dengan pikiran yang tenang, dengan olahraga. Minimal olahraganya 2 kali sepekan ya. Muter, mubeng, manahan gitu ya. Siap muter ya? Ibu atau mubeng atau muter kampung. Kampungnya dihubungi, kira-kira gambarannya 7 kali putaran tawaf, atau yang lebih panjang itu sa'i ya. Sa'i itu kira-kira 3,5 kilo 300 kilo ya Pak ya. Oh 350 ya, kira-kira sepanjang itu ya. Nah Bapak dan Ibu, supaya apa? Supaya nikmat beribadah ya. Ibadah itu nikmat kalau sehat. Apalagi di Mekah, teman-temannya apa umroh, kita sakit gitu ya, atau capek, teman-temannya ziarah piknik nggak bisa ikut gitu kan, jadi tidak enak. Makanya dari sekarang masih ada waktu yang cukup panjang, tolong dipersiapkan ya. Kita ini kan mau ibadah ya. Bapak dan Ibu sudah nunggu sekian puluh tahun, 12 tahun ya 12 tahun kalau tidak disahakan eman-eman gitu loh. Itu yang pertama ya, cara fisik. Yang kedua, bekal kita ada ilmu ya. Kita ini karena kondisi ya, Indonesia itu kan nggak bisa melaksanakan haji untuk yang kedua kali. Saya katakan nggak bisa, kecuali yang punya uang lebih atau mendapatkan rezeki nomplok gitu ya, tahu-tahu ingin melaksanakan ibadah haji lagi. Tapi kalau kondisi yang biasa-biasa saja, itu apalagi reguler ya, itu yang ikut kemenak. Kemenak itu setelah kita haji 10 tahun kemudian baru bisa daftar ya. Setelah haji 10 tahun kemudian baru bisa daftar. Bapak bisa bayangkan ya, 10 tahun kemudian daftar, kemudian umurnya spiro. Sekarang pun kita daftar, umpamanya belum daftar ya, 32 tahun kemudian baru bisa berangkat. Masya Allah. Jadi sangat-sangat repot sekali. Nah, oleh karena itu tolong dimaksimalkan. Kajian, ngaji di mana-mana ya, nyari ilmu di mana-mana. IPAI terbuka dan beberapa tempat-tempat yang masih ada ya. Tolong, walaupun mungkin agak ada persamaan bulan balen namanya ibadah itu ya hampir sama, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit ya. Perbedaan itu bukan jadi masalah. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bagaimana ya sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu. Ini yang paling penting, bagaimananya ini ya. Kita melaksanakan sholat, kan kita udah paham bagaimana melaksanakan sholat. Sholat kan 5 waktu, jadi mudah apal gitu ya. Tapi kalau haji kan cuma sekali seumur hidup ya. Nah karena sekali makanya harus maksimal. Udah tahu ya bagaimana pelaksanaan ibadah haji Bapak dan Ibu? Udah paham? Kan udah ikut di mana-mana ya? Sudah punya gambaran belum kira-kira? Sudah? Coba ya nanti dilihat lagi ya. Insya Allah kita akan lebih gemblang, lebih jelas ya. Ayo kita mulai Mas. Nah, ibadah haji itu adalah melaksanakan umroh dan haji ya. Haji ini arti puncaknya, umroh bagian daripada haji. Orang melaksanakan umroh sekian puluh kali ya,
sekian kali itu belum bisa membatalkan ibadah haji. Ya. Nah, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji pasti sudah melaksanakan umroh. Nah, bagaimana caranya? Nah, umroh itu ibadah haji itu umroh dan haji dikerjakan di Mekah dan sekitarnya. Artinya umrohnya total di dalam Masjidil Haram, ya, di Mekah. Nah, kemudian haji itu di sekitarnya. Ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Jadi di luar itu, ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, kemudian ada beberapa macam dalam melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi melaksanakan ibadah ada beberapa cara, gitu ya. Yang pertama, haji kiron, umroh terlebih dahulu, umroh dan haji bersama-sama. Itu biasanya orang-orang penting, para pejabat, dia berangkat mendekati waktu haji, kemudian dia bersama-sama melakukan ibadah haji, kemudian umroh. Ya. Yang kedua adalah ifrad. Ifrad itu haji terlebih dahulu. Ya. Jadi dia berangkat melaksanakan ibadah haji, kemudian habis itu baru umroh, gitu ya. Haji dulu baru umroh. Kemudian yang ketiga adalah tamato. Nah, tamato ini yang paling banyak dilaksanakan oleh jamaah haji seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita ini nanti besok berangkatnya melaksanakan ibadah haji dengan ibadah haji tamato. Apa itu haji tamato? Jadi kita fokus saja, ya. Kita tidak usah bahas yang ini dan yang ini, tapi sekedar pengetahuan tidak apa-apa. Ini fokus di sini. 99,9% orang Indonesia melaksanakan haji tamato, ya. Haji tamato itu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru haji. Ingat ya. Jadi haji tamato itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian ibadah haji. Yuk terus. Nah, Bapak dan Ibu, pemberangkatan haji itu adalah dibagi dua gelombang, ya. Gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi di embarkasi Solo itu termasuk embarkasi terbesar di Indonesia, dengan memberangkatkan sekitar 90 sampai 100 kloter. Besar itu, ya. Dan satu hari 2 sampai 3 kali penerbangan, minimal 1 kali, ya. Dibagi dua, karena saking banyaknya dibagi dua. Bagi dua itu gelombang 1, ya. Jadi ibu-ibu kalau dapat gelombang 1, kira-kira kloternya nanti kan disebutkan. Kalau sudah mau berangkat akan berangkat kloter sekian, kloter sekian, gitu ya. Udah ditetapkan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau gelombang 1, kita kan orang Solo, ya. Kita orang Solo punya embarkasi di Solo, ya. Kita akan berangkat ke Donohudan terlebih dahulu. Jadi Indonesia itu Donohudan, ya. Jadi 1 hari sebelumnya ibu-ibu akan diberangkatkan ke Donohudan. Ya, itu dari Indonesia. Masuk ke sana, kemudian 1 hari dia nanti akan kita lihatkan beberapa kegiatan yang ada di embarkasi, ya. Nah, kemudian kita akan terbang ke Madinah terlebih dahulu. Jadi gelombang 1 itu Madinah terlebih dahulu, ya. Kemudian baru Mekah melaksanakan ibadah haji dan umroh dan haji. Kemudian kembali pulang ke Jeddah terlebih dahulu, baru pulang ke Solo. Itu gelombang 1, ya. Jadi gelombang 1 embarkasi Solo, dari Solo, Madinah, Mekah, Jeddah. Pulangnya langsung dari Jeddah langsung ke Indonesia. Gelombang kedua embarkasi Solo, ya. Jeddah terlebih dahulu. Jadi beda di situ, ya. Kalau ini Madinah, ini Jeddah. Kemudian setelah Jeddah kita langsung ke Mekah. Beda, ya. Tadi kita Madinah terlebih dahulu, tapi ini Jeddah, Mekah, kemudian Madinah. Madinah terakhir. Kemudian dari Madinah baru masuk ke gelombang 2. Jelas, ya? Jadi nanti ibu-ibu bisa lihat, wah, aku gelombang 1, aku gelombang 2, ya, cuma itu aja. Kalau gelombang 1 ini proses perjalanan seperti ini. Kenapa saya jelaskan gelombang 1 dan gelombang 2? Karena nanti ada perbedaan pada waktu mikotnya. Pada waktu kita akan memulai melaksanakan ibadah haji atau umroh, gitu ya. Nah,
akan berbeda di Madinah dan di Jeddah. Turun di Madinah dengan turun di Jeddah itu mikotnya berbeda. Mikot udah tahu ya? Apa coba? Mikot itu tempat memulainya kita melaksanakan niat ibadah umroh atau haji. Itu namanya mikot ya. Next. Nah ini lebih jelas ya. Jadi kalau kita dari Solo, embarkasi Solo ya, ini gelombang 1, kita terbang menuju ke Madinah ya. Kemudian di Madinah kita siap-siap berpakaian ihram untuk masuk ke Mekah, itu ya. Kemudian di Mekah kita siap-siap untuk melaksanakan prosesi ibadah haji ya. Jadi nanti di sana kita akan melaksanakan umroh ya. Kemudian beberapa prosesinya ya, ibadah umroh dan seterusnya. Kemudian kita akan selesai umroh, kita akan menunggu sampai hari tarwiyah ya. Jadi nanti di sini nanti akan kita jelaskan detailnya ya. Jadi perjalanan ibadah haji ya, dari Solo kemudian berihram kita ke ke Mekah untuk melaksanakan umroh, kemudian tunggu tanggal sekian 8 Zulhijjah kita akan menuju ke Mekah ya, untuk ke Uqub ya, di Arafah, kemudian kita ke Musdalifah, kemudian kita ke Mina, kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Kemudian kita akan persiapan untuk kepulangan ke tanah air ya. Nah, ini gelombang 1 ya. Coba kita gelombang 2. Gelombang 2, Bapak dan Ibu, dari Solo kita akan langsung berpakaian ihram. Beda dong. Langsung berpakaian ihram. Tapi kalau tadi kita berada di Mina, di Madinah selama 9 hari ya, baru berpakaian ihram. Kalau ini kita harus berpakaian ihram karena kita akan langsung melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Persoalannya di mana kita akan melaksanakan ibadah berihram itu adalah beberapa ulama berpendapat bahwa boleh di Jeddah. Tapi yang menurut Rasulullah bahwa yang namanya ihram itu harus ada, kalau orang Indonesia harus berada di Yalamlam. Nah, Yalamlam itu tidak bisa, tempatnya sekarang sudah tidak bisa kita pakai lagi ya, karena bukan daerah yang bisa kita langsung ke sana. Nah, oleh karena itu pada umumnya kalau gelombang kedua itu berpakaian ihram di atas pesawat. Sulit ya. Nanti pada waktu kita akan melintasi Yalamlam, baru nanti kita mulai niat di atas pesawat. Makanya saya lebih cocok, lebih suka kalau bisa dapat gelombang 1, lebih simple gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ibu-ibu banyak berdoa saja, mudah-mudahan dapat gelombang 1. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian sama dari Mekah ya, kita melaksanakan umrah, kemudian kita ke Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina, kembali lagi ke Mekah, kemudian kita terus ke Madinah, kemudian pulang ke tanah air. Detailnya akan saya sampaikan nanti dari awal berangkat sampai seterusnya. Yuk kita terus. Ini ibadah haji. Menurut istilah ibadah haji ialah, ini saya kira udah banyak mengerti ya. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu. Ke Baitullah itu ada ke Ka'bah ya. Di tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula ya. Dimulai dari bulan Syawal ya sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi puncaknya 10 hari bulan Zulhijjah ya. Kalau lain-lainnya itu memang ditetapkan dari bulan Syawal kita bisa masuk ke sana. Next. Bapak dan Ibu, ini tentang ayatnya haji ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu ya dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu sudah terbukti, Bapak. Ayat ini sudah terbukti ya, bahwa kita yang jaraknya 10.000 ya, dari Mekah atau dari Jeddah atau dari Madinah ke Solo 10.000 kilometer, kira-kira 20 kali lipat kalau kita ke Jakarta. Jakarta itu hanya 500 kilo, 10.000 ya.
Kemudian kecepatan pesawat itu per jam sekitar 1000 km per jam atau 900 apa 1000 km per jam. Jadi perjalanan kita sepanjang 10 jam. Lama ya? Enggak lama, 10 jam ini cuma Jakarta Solo. Kalau tidak lewat tol. Kira-kira perjalanan itu dari Solo ke Jakarta. Cuma bedanya naik pesawat kalau kita naik bus. Naik pesawat tidak bisa berhenti untuk istirahat atau untuk makan di restoran. Tapi kalau naik bis bisa. Jadi bedanya di situ. Tapi disediain semuanya, jangan khawatir ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar berkendaraan unta yang kurus, bahkan kita dari Indonesia ini pernah ada yang naik sepeda, ya. Sepeda dari Klaten apa dari mana itu Mas? Ya, sampai ke sana ternyata juga sampai. Karena apa? Inilah ayat yang mengatakan mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia, dari pelosok-pelosok desa. Ibu-ibu ini kan orang-orang kota semua. Coba orang-orang pelosok-pelosok desa yang belum pernah lihat pesawat itu belum pernah loh, dari dekat ya. Apalagi naik pesawat. Tahu-tahu naik pesawat, ya. Coba bayangkan, saya nggak bisa bayangkan loh, ya. Jadi orang sepuh-sepuh naik pesawat, makanya waduh, sangat ini sekali ya. Alhamdulillah kita ini nanti naik pesawatnya bareng-bareng dengan kelas yang sama, ya. Paham, orang yang berpendidikan, kemudian juga mungkin orang yang ekonominya lebih sedikit, ya, dan seterusnya. Dan tata cara di pesawat segala macam itu cukup pengalaman, ya. Mudah-mudahan semua sudah pernah naik pesawat. Ya, nggak usah ngomong kalau saya belum pernah gitu ya, usah ngomong, diam aja ya. Tapi kalau punya nyoba ya, kalau punya anak, aku terkining Jakarta numpak pesawat sebelum aku berangkat ke Jeddah atau ke Madinah, tolong diterke supaya punya pengalaman naik pesawat, ke toilet segala macam ya. Next, sekali lagi, terus yuk, Haji yuk. Ini harus saya jelaskan ya tentang waktu haji. Yuk terus. Nah, Bapak dan Ibu, ini biasanya kita ini kalau mau berangkat, ini namanya perjalanan ya. Kita mau berangkat itu pamitan dengan tetangga, dengan teman-teman segala macam. Walaupun itu hukumnya bukan wajib, bukan rukun ya. Itu hanya sekedar kita siar pada tetangga bahwa kita nyampaikan kita akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian mudah-mudahan terpengaruh tetangga-tetangga kita ingin melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Karena memang ibadah haji ini ibadah yang istimewa, gitu ya. Karena melibatkan semua sektor ya. Yang namanya departemen itu beberapa departemen terlibat dari perhubungan, kesehatan, departemen dalam negeri dan seterusnya. Nah, pamit dan tetangga ini maksudnya daripada kita datang satu persatu, mohon dimaafkan dan seterusnya. Ada simpelnya kalau kita mengundang teman-teman, mengundang pengajian dan seterusnya, itu ya. Tapi itu tidak wajib, tidak pun nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau bisa sama tetangga itu pamitan, gitu ya. Minimal mohon maaf, saya sudah mengganggu keberadaan saya di sini. Mungkin bapak mengganggu bapak dan ibu dan seterusnya. Kalau punya utang sedikit-sedikit ya dibayar. Kalau tidak bisa bayar minta diikhlaskan, kalau lupa minta diikhlaskan dan seterusnya gitu ya. Supaya apa? Berangkat kita itu udah kondisi yang bersih, sudah tidak ada hubungan utang piutang, nyakiti tetangga dan seterusnya gitu ya. Itu yang membuat kita lebih dipermudah oleh Allah. Ya. Ibadah haji itu memang sangat luar biasa begini. Kadang-kadang apa yang kita laksanakan di sini bukan Allah membalas enggak. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang Allah memberikan pelajaran bagi kita juga gitu, ya. Nah, dengan demikian alangkah baiknya ibadah plus gitu ya. Artinya sebelum kita melaksanakan ibadah haji, sebelum melaksanakan ibadah haji, kemudian kita terlebih dahulu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya. Umpamanya yang belum biasa sholat malam, bangun sholat malam. Mohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah perjalanan haji saya. Ya Allah mudahkanlah ibadah-ibadah saya. Ya Allah mudah-mudahkan saya bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya dalam syarat ibadah haji. Ya Allah mudahkanlah rezeki saya untuk melunasi
Apa? Biaya haji. Itu yang paling berat ibu-ibu ya. Sekarang itu udah hampir 90 juta kok ya. Kalau yang aslinya itu 100 juta sekian. Ya. Kemudian kita ada dana pengembalian. Uang kita udah 10 tahun masuk di bank sana. Kemudian ada potong sekitar 30 juta. Jadi sekitar 60 sampai 70 juta. Ya saya nggak bisa bayang. Dulu saya cuma 40, 30 dulu saya. Tahun 2017 ya. 2017 itu cuma sekitar 30-an lah gitu ya. Jadi nampaknya sedikit karena nampaknya separuh. Pun siap ya ibu-ibu. Pun siap napa dah bapak? Pun siap ya. Celengannya pun enten ya. Ampun, mudah-mudahan tidak usah khawatir pada nipu. Yang namanya haji itu adalah ibadah yang Allah yang khusus memanggil kita. Ya, kalau Allah mempermudah tidak ada orang yang bisa mempersulit. Ya, mudah aja jalannya. Uang tahu-tahu ada, ya, tahu-tahu ada, tahu-tahu sawahnya mau jual laku gitu ya, atau rumahnya jangan rumahnya, umpamanya gitu ya, ada saja, tidak usah khawatir ya. Pokoknya memperbanyak atau plus tambahan ibadah-ibadah sunnahnya, ya. Sholat malamnya jangan lupa, itu paling pokok ya. Kemudian puasa Senin Kamis ya, dan lain-lain lah ya. Yang ujung-ujungnya tetap untuk dimohon pada Allah dipermudah di dalam melaksanakan ibadah haji kita di tanah suci. Ini terus. Kemudian apa dan ibu? Ada pelepasan ya. Biasanya pelepasan itu dari balai kota. Itu yang gelombang awal. Pertama dikumpulkan semua. Kemudian kalau kita bahas 2 gelombang berikutnya diadakan di masjid. Masjid besar, masjid agung ya. Next, kemudian dikenalkan dengan pengurus-pengurusnya. Nah, bapak dan ibu, setelah persiapan di barang-barang kita, tentengan kita bawa semua. Jadi yang boleh dibawa itu nanti koper besar dimasukkan di dalam bagasi, dan koper kecil di dalam kabin. Jadi yang boleh itu koper besar sama koper ini, sama tas ini. Kemudian kalau ibu-ibu biasanya bawa tas ya. Sama itu tok yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Daripada nanti ditinggal, jangan bawa hal-hal di luar ini. Bawa tas lagi, bawa ransel, ya. Kemudian bawa magic jar, kemudian bawa beras macamnya tidak usah. Sekarang itu tidak musim lagi. Zaman saya berangkat tahun 1907 Berangkat pertama kali saya embarkasi di sini pertama kali dipakai ya. Itu kita masih bawa beras, masih bawa apa-apa yang perlu, bawa sambal, bawa terang, macam-macam lagi ya. Karena dulu kita masak sendiri ya, dan hotelnya tidak sebagus sekarang. Karena masya Allah hotelnya di mana-mana bagus-bagus semuanya. Dan jarak sih mesti jaraknya tetap jauh. Saya katakan haji ini, saya katakan insya Allah dekat enggak? Pasti jauh. Kalau insya Allah jauh, pasti jauh. Ya, paling dekat itu 1 kilo udah luar biasa. Pada umumnya 2 kilo, 3 kilo sampai 7 kilo. Tapi mudah-mudahan kita pertengahan lah ya, 2-3 kilo gitu. Tapi bis terus saja ada, namanya bis selawat ya. Nah, next. Kemudian kita akan masuk ke embarkasi, ya. Berangkat dari sini, kemudian kita akan masuk ke embarkasi, setelah lepas nih ya. Sampai di embarkasi nanti ngapain di sana? Turun barang-barang yang turun, kemudian kita akan dimasukkan diduduk dulu ya. Di kursi kita akan diperkenalkan dengan petugas haji ya. Nah ini ya. Barang-barang kita semua dimasukkan ke dalam. Next. Bapak dan Ibu, kita di ruang tunggu, kemudian di sana akan ada pemeriksaan kesehatan, ya. Bapak-bapak juga diperiksa kesehatannya, tapi yang paling fokus, yang paling sangat menentukan ibu-ibu. Tapi kayaknya ibu-ibu ini rata-rata sudah di atas 50 ya. Nah, kalau kira-kira yang ada yang umur 30-40, nanti kalau diperiksa di sana yang pokok diperiksa adalah kehamilan, ya. Jadi kalau kira-kira hamil 1 bulan, 2 bulan mesti ketahuan, dites, urinnya dites dulu, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang masih muda-muda, hati-hati ya. Ngono ya ngono, neng ojo dadi, ngono ya, paham ya?
Ya ngono tetap aja, tapi ojo jadi ya Bapak ya. Tolong dijaga, nanti tidak bisa berangkat sudah. Tidak ada toleransi sedikit pun. Kalau umpamanya plus ya, plus sedikit gitu ya. Plus itu sudah tidak bisa. Tidak akan bisa berangkat sama sekali. Yang mudah-mudah ya, tolong dijaga supaya jangan sampai ya hamil gitu ya. Pasti ketahuan ya di sini. Ini diperiksa kesehatannya dan seterusnya ya. Kemudian dibagi kamarnya ya. Nih ibu-ibu kemudian setelah dapat kamar, malamnya akan dibagi ada pembagian living cost ya, gelang identitas dan seterusnya. Ya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena memang materi saya ini perjalanan ya, makanya detail. Jadi ibu-ibu aja merasakan sama ya. Nanti di sini akan bagikan paspor ya, kemudian uang real ya, uang real 750 real. Dulu saya masih 1.500, sekarang diturunkan lagi sama pemerintah ya. Kemudian next ya. Nah ini ibu-ibu yang diperiksa ini ya. Nah, terus pembagian ini. Nah kemudian setelah 1 hari ya, 1 hari nginep, kemudian kita akan berangkat naik bis menuju ke bandara ya. Naik ke bandara, kita nanti masuk ke ruangan dulu ya. Ditoto bis 1, bis 2, bis 3. Nanti pulang perginya sama ya. Nanti nomor yang ada di tas ibu yang ini ya. Ini kan ada dikasih tempel tas itu, nanti ada nomor tempat duduk bisnya, tempat duduk pesawatnya sudah ditetapkan di sini ya. Nah, ini kita menunggu di ruang tunggu yang akan diberangkatkan dari embarkasi menuju ke bandara. Ya, kemudian kita akan di bandara ini kita naik bis menuju ke bandara ya. Nggak jauh. Nah, kita naik pesawat. Senang nama buatan ibu-ibu kita melihat kayak gini, masya Allah ya. Saya itu pengennya berangkat terus gitu ya. Nah, ini naik pesawatnya Garuda ya. Di sana pesawatnya 360 jamaah ya, kira-kira. Banyak teman-teman kita berangkat bersama-sama. Pesawatnya besar ya. Soalnya 3, 4, 3. Pesawatnya besar sekali ya. Insya Allah tenang ya. Nah, ibu dan bapak, kita akan melaksanakan perjalanan sepanjang 10 jam. 10 jam di pesawat itu banyak hal-hal yang terjadi. Maksud saya berbeda dengan kita naik bis. Naik bis kita harus makan, berhenti ya. Kemudian mau ke rest area bisa. Tapi kalau pesawat tidak bisa, terus 10 jam berjalan terus tanpa berhenti sama sekali. Nah, mestinya selama 10 jam itu ibu-ibu dan bapak mesti pingin pipis, pingin makan, pingin tidur, pingin sholat, kan dalam jangka waktu sekian kan ada semuanya. Nah, di dalam pesawat kalau kita ingin sholat itu hanya bisa dengan tayamum ya. Coba bapak ibu lihat tayamumnya ya. Tayamum plek itu di belakangnya nih ya. Kayak gini. Nanti detailnya ada pada waktu kita ibadah dan perjalanan. Ya, gini ya. Tayamumnya. Di pesawat tidak bisa menggunakan air ya. Makanya digunakan apa ada. Kemudian habis itu baru kita sholat. Sholatnya di tempat duduk saja ya. Jangan bingung kayak kiblatnya ngendi ya gitu. Kita duduk seperti ini, ya sudah sholat aja di depan itu ya. Nggak usah sholat kiblat tinggi mas, kiblat tinggi mas, jangan ya. Udah sholat aja di depan, sholatnya duduk ya. Kalau belum bisa belajar dulu sholat duduk itu gimana ya. Nanti ada kan kita nanti ada ibadah dan perjalanan, nanti kan detailnya kan ada ya. Nah kemudian bapak dan ibu kita pengen pipis, kita ke toilet, di toiletnya ya. Toiletnya kecil dan sangat terbatas ya. Nanti saya tidak akan mendetailnya ya, tapi yang jelas sangat terbatas. Kita bisa lihat nanti, monggo mas bisa dilihat di toilet ya. Bisa dilihat bahwa airnya pun jangan sampai terlalu banyak menggunakan air ya. Itu yang sangat-sangat terbatas ya. Nah ini ya, toilet seperti ini ya, tidak ada ini air tekan, ini airnya keluar ya. Nah, sedikit airnya keluar ya. Kemudian di sini ada tempat buang sampah ya. Kita menggunakan lebih banyak menggunakan tisu ya. Nah, next mas, mungkin ada yang lain gambarnya. Oke, bapak dan ibu selama 10 jam perjalanan kita dikasih makan ya.
kemudian minum juga ada. Kemudian kalau bawa makanan ya boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak ya, secukupnya saja. Tapi saya pikir tidak perlu kok. Saya pikir tidak perlu, kenapa? Karena di dalam pesawat itu ada semuanya. Makan kalau tidak salah 2 kali, ya. 2 jam saat terbang, kemudian 2 jam sebelum sampai. Insya Allah cukup, ya. Kemudian kalau kita ingin minum, kita bisa minta sama pramugari. Alhamdulillah kita naik Garuda, pramugarinya semua orang-orang Indonesia. Jadi komunikasi lebih mudah, ya. Tapi kalau kita mungkin naik pesawat-pesawat yang Saudi dan segala macam itu biasanya pramugarinya dari luar. Jadi sampai di Madinah kita turun dari pesawat, kemudian kita masuk ke ruang tunggu, ya. Ruang tunggu ini, ya. Ruang tunggu untuk apa? Untuk pemeriksaan paspor, ya. Paspor itu adalah identitas pengganti KTP, ya. Jadi jangan sampai paspornya hilang orang iso Bali, ya. Jadi orang Arab yang kono, ya, nyambut gawe bersama majikan Arab sana nanti, ya. Kan ibu tidak mau dong, masih punya anak istri di rumah gitu, ya. Jangan sampai paspornya hilang. Nah, ini kita menuju ke arah pemeriksaan paspor. Pemeriksaan paspor itu ditoto satu-satu gitu, ya. Jangan nyelonong-nyelonong, ya. Tahu-tahu nyelonong koncone, nanti dimarah sama teman-temannya. Jadi prinsipnya ibadah haji dan umroh, ibadah haji itu ada sabar, ya. Antri yo antri. Kenapa? Kebiasaan orang Indonesia ini di mana-mana yang namanya antri itu paling males. Maunya nyelonong karena fisik depan-depan dulu gitu, ya. Jangan ya ibu-ibu, ya. Kalau orang Solo jangan sampai nanti tidak mau antri, itu ya, jangan ya. Nah, kemudian sampai di sana sudah pemeriksaan paspor, kita keluar menunggu penjemputan dari bis untuk menuju ke hotel kita, ya, hotel kita. Ini bandaranya seperti ini, ya. Ini kita akan keluar menuju lagi. Ini kita sekarang menuju ke hotel kita, ya. Jadi kalau dari Madinah ke hotel itu tidak jauh, ya. Tapi kalau kita dari Madinah ke Mekah itu jauh. Kita sampai di hotel, ya. Nah, biasanya ibu-ibu dan bapak kalau di hotel itu mesti pembagian kamar, oke? Kalau bagian kamar biasanya rebutan, ya. Tapi nggak bisa. Dulu masih rebutan, ya. Sekarang nggak bisa, udah ditetapkan oleh ketua kloternya. Orang usah nggak usah punya perasaan yang tidak nyaman. Di mana saja, yang penting apa? Yang penting bapak dan ibu ini udah sampai ke Mekah atau sampai ke Madinah, gitu ya. Prinsipnya itu. Masalah hotel itu tidak masalah. Kamarnya dimanapun dia nggak masalah. Lantai 20 tidak masalah. Tapi kalau di Madinah itu lantai paling tinggi cuma 14, ya. Tapi kalau di Mekah sampai 23 ada, ya. Nggak masalah, cuma tekan masuk lift udah sampai. Masuk lift udah sampai, walaupun kalau banyak orang liftnya rebutan itu biasa. Kalau rebutan butuhkan kesabaran lagi, gitu ya. Sabar saja, tenang saja, tidak akan ketinggalan gitu ya. Mesti dapat, cuma agak lama gitu ya. Lah, agak lama itu yang namanya sabar di situ, ya. Kemudian bapak dan ibu sampailah kita ke Madinah, ya. Setelah kita masuk ke kamar, bersih-bersih, istirahat dulu. Kalau mendekati jam, ya, mendekati jam sholat, kita siap-siap berangkat menuju ke Masjid Nabawi. Karena apa? Karena kita punya jatah 40 kali 40 kali saat jamaah di Masjid Nabawi, ya. Itu kesempatan yang luar biasa, 40 kali, ya. Nah, sekali sholat di Madinah Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Ibu-ibu saya bayang 40 kali sholat, ya, jamaah di sana udah dapat berapa pahalanya? Kalau di sini kita cuma dapat 27, ya. Kalau sendiri dapat cuma 1. Ini 1000 kali, 1 kali sholat, ya. Oleh karena ini jangan sampai ketinggalan sholat di Masjid Nabawi, ya. Itu yang penting diingat, ya, jangan sampai ketinggalan. Insya Allah di Nabawi tempatnya tidak jauh, ya, insya Allah, ya. Kalau ini saya berani insya Allah, ya. Paling banyak 1 deret, 1 gang, 2 gang, 3 gang itu sudah maksimal. Atau 4 gang sudah maksimal. 4 gang itu paling banyak, dekat sekali. Kita keluar, kalau gangnya pas di Masjid Nabawi itu kelihatan Masjid Nabawi, ya. Tidak jauh. Kalau di Madinah saya berani insya Allah. Tapi kalau Mekah tidak berani.
Ya. Nah, ini Masjid Nabawi. Ya, next. Yuk terus, ini Masjid Nabawi dari atas, kita bisa lihat ya. Terus kemudian ini ada payung-payung dan di luar itu sudah tidak panas. Dulu zaman 97 itu panas sekali. Tidak ada payungnya ya. Tidak ada payung, ini nyaman, di luar kita bisa enak gitu. Next. Kemudian ini kubah hijau. Ini di bawahnya ada makamnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah di bawah sini ya. Ini banyak kita berziarah di sana. Dan sebelah ini terus Mas. Yuk. Nah, di dalam Masjid Nabawi itu ada tempat yang istimewa namanya Raudhah ya. Ini. Raudhah ini ada tempat istimewa dan orang ingin berebut untuk mendapatkan atau untuk bisa masuk ke Raudhah ya. Sekarang ini masuk Raudhah tidak seperti dulu. Dulu masih bisa rebutan, antri masuk gitu ya. Sekarang tidak. Sekarang ada diatur, ada tasrih. Ya, tasrih itu untuk surat atau penyataan kelompok-kelompok yang bisa masuk ke dalam ini. Nanti diatur oleh maktab kita di sana, muasasah kita di sana yang ngatur ya. Ibu-ibu dapat tidak usah khawatir, jadwalnya masuk kita akan masuk gitu ya. Raudhah itu di sini. Ya, ini Masjid Nabawi ya. Di kiblatnya di sini. Sekarang kiblatnya ibadah masuk di sini sholatnya ya. Next. Nah ini ya, ini tiang-tiang ini tidak sama dengan yang ada di luar ya. Ini tiang-tiang yang ada dalam Raudhah ya. Next. Ini ya sama ya. Terus yuk. Kemudian ini mimbar ya, mimbar tinggi ya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah bisa lihat di sana ya. Mungkin yang pernah umrah udah tidak masalah ya. Next. Terus ini makam Rasulullah ya. Di sini ada makam Rasulullah, ada tiga ruangan, 1, 2, 3. Nah, tapi Rasulullah berkumpul sama 2 sahabatnya di sini. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di sini. Kita bapak-bapak bisa lewat sini. Jadi kalau kita lewat sini, ini tempat makamnya Rasulullah, kita bisa lewat terus keluar ke sana sambil banyak membaca sholawat. Kalau bisa ibu dan bapak, kalau di Madinah, ya, banyak membaca sholawat, ya. Dari terbang dari Indonesia sudah menyicil sholawat dulu. Insya Allah dipermudahkan oleh Allah, ya, karena banyak baca sholawat. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Saban mau masuk ke Madinah, baik naik bis dari Jeddah atau langsung dari Indonesia ke Madinah, baca sholawat aja yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah dipermudah. Semuanya dipermudah, diberikan kesehatan segala macam gitu. Jadi jangan lupa kalau kita akan menuju ke Madinah, artinya kita akan menuju ke rumahnya Rasulullah. Tanda petik makamnya Rasul di sana. Dan sahabat-sahabat beliau banyak di sana. Jangan lupa baca salawat. Sependek-pendeknya salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallam dan seterusnya. Sependek-pendeknya, banyak sebanyak-banyaknya. Yakin saya coba. Kalau tidak percaya nanti buktikan ya. Mau terbang ke Madinah ya, atau dari Jeddah mau ke Madinah, banyak baca sholawat ya. Next. Nah, beberapa ibadah di sana ya, kita bisa masuk ke Raudhah. Ini pintu Babu Salam ya. Tadi nanti terusan ini terusan ke Raudhah. Kita bisa lihat ya. Dari pintu sebelah sana tadi, pintu Babu Salam namanya. Kita bisa masuk langsung. Nanti berjalan ini biasa padat, ramai sekali. Nanti sebelah kiri kita. Ini untuk bapak-bapak ya. Sebelah kiri kita itu nanti makamnya Rasulullah sama Raudhah. Sebelum sampai makam Rasulullah itu ada Raudhah ya. Ini Raudhah ya. Kita bisa sholat di sana. Sholat semaksimal mungkin ya, tidak banyak waktu yang bisa. Tapi dimaksimalkan. Sholatnya yang maksimal, sing khusyuk dan doanya sudah dipersiapkan. Ya, doa apa saja dipersiapkan. Kalaupun dicatat. Doa itu ada skala prioritasnya ya. Harus ada. Yang penting dulu ya, yang pingin anaknya sukses, terutama diri kita sendiri dulu ya. Yang paling pokok untuk diri kita sendiri itu apa? Semoga husnul khotimah, itu yang paling pokok dulu. Lain-lainnya yang akhirat juga kita pikirkan. Moga-moga kita diberi surga, kemudian kita diampuni dan seterusnya. Kemudian baru minta yang lain-lainnya. Ya Allah, aku punya utang, selesaikan gitu. Aku punya anak yang udah 32 tahun, perempuan, 33 belum dapatkan jodoh. Tolong ya Allah dimudahkan ya, itu dan seterusnya. Yang belum punya momongan, doakan anaknya supaya dapat momongan. Bapak yang sudah mudah-mudahan diberikan pasangan baru lagi. Setuju apa betul? Setuju. Nah ibu-ibu aku tidak mau berani ngomong. Tapi bapak-bapak ini kalau umpamanya duda
tolong ya Allah berikan saya pengganti istri saya gitu ya, untuk merawat saya dan seterusnya. Tapi ibu-ibu bukan perawat, nanti kamu mendapat yang kedua bukan perawat ya. Pasangan ya, insya Allah ya. Nah ini masya Allah ya, waduh rame banget di sini, senang banget ya. Kalau udah masuk di sini wajah deg-degan, masya Allah. Doa itu pasti nangis gitu ya, pasti nangis di situ. Saya itu berkali-kali, masya Allah ya. Memang saya itu punya biro ya, biro perjalanan berkali-kali saya. Baru kita kemarin berangkat sama teman-teman pengurus IPHI, hampir semua berangkat. Saya matok harga cuma 20.500.000, paling murah itu sudah. Kemenang itu menetapkan 23 ya. Karena kita tidak ngambil untung segala macam, pokoknya sama travelnya kita ngajak rembukan 20.500.000. Ya nikmat sekali gitu ya. Walaupun tempatnya agak jauh, tetap nikmat gitu. Tapi apabila kita bandingkan dengan haji, tetap lebih jauh haji gitu ya daripada ini. Nah, masya Allah luar biasa. Kita bisa masuk ke sana, itu doanya yang perlu ya. Doa itu kan macam-macam, ada titipan dari teman-teman, dari tetangganya, kadang ditulis di buku gitu ya. Saking banyaknya ya, mungkin beberapa halaman gitu ya. Saya kadang-kadang pernah guyon-guyon aja gitu ya, Allah banyak banget ini doa-doanya itu. Wah, ya harusnya dibaca lah gitu ya. Tapi kalau kesusu ya doanya gampang aja, ya Allah mudah-mudahan doa yang ada dalam buku ini kabulkan semua. Mudah-mudahan yang ada doa-doa titipan teman-teman yang ada dalam buku ini mudah-mudahan dikabulkan semua gitu. Tapi itu jangan, itu guyon tok itu ya, jangan seperti itu. Next, yuk. Bapak dan Ibu, ini di halaman ya, seperti tadi saya katakan ada anunya, ya, ada payungnya, kita bisa di sana. Next, ya. Nah ini tertutup ya, kalau malam bisa tertutup, terbuka. Ya bisa dilihatlah untuk pengalaman ditunggu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, toiletnya itu di luar, ya. Toilet itu di luar dan turun ke bawah. Kalau ibu-ibu kalau sama teman lah ya, sama teman-teman. Kalau bapak tidak masalah. Kemudian fungsinya kedua, toilet ini bisa untuk kencan sama kalau suami istri. Tapi biasanya nyon sewu ya. Sementara kalau di sana nanti suami dan istri tidak usah terlalu manja-manjaan lah gitu ya. Nanti istri jalan sama-sama teman-temannya. Karena di sana tidak boleh masuk masjid. Ayo gandeng sama suami, tidak bisa. Mesti pisah. Pisahnya tegas. Saya itu di sana pintu ya, pintu masjid. Saya itu di sini deketin udah diusir. Yang itu ibu-ibu udah diusir pergi gitu ya. Makanya ibu-ibu dan bapak kudu mandiri. Orang sakai di rumah diladeni, ibu-ibu manja-manja di bapak, macam-macam tidak usah ya. Kalau di sini kan, Pak aku terkait Pak nih pasal kelewet macam-macam. Kalau di sana jangan. Belajar mandiri ya, pisah sementara ya. Ibaratnya kalau bayangkan dong, haji itu ya ibarat kita tuh belajar untuk meninggalkan dunia ini kok gitu ya. Jadi sama bapak itu dianggap aja bapaknya tidak ada gitu aja. Tapi ini hanya untuk anda aja, untuk refreshing aja ya. Jadi pikiran kita tuh simple aja gitu. Ibu-ibu ya sama ibu-ibu ya begitu. Nah tapi ada satu saat kadang-kadang kita pengen pulang bersama ibu ya. Ini kayak yang kakung ini, yang Turki ini ya. Dia kenyang, Bu, saya nanti kita bareng-bareng pulang ya. Nanti ibu kalau dari masjid nanti kumpul, kita ketemu di sini. Nah ini ini yang kakung ini termasuk orang yang sangat sayang sama istrinya. 1 hari 2 hari gitu ya, masih lancar. Hari ketiga tahu-tahu ibunya kok enggak pulang-pulang itu, ditunggu lama gitu. Setengah jam kok belum ada, 1 jam belum ada, 1 jam setengah udah enggak betah ya. Terus tinggi ibu udah mangkel ini ya. Kalau bapak-bapak ini saya enggak ngerti ya. Udah mangkel itu dia. Wah, akhirnya apa? Beliau pulang ke hotel ya. Pulang ke hotel, dodok-dodok. Nanti bapak-bapak ya, kalau kamarnya ibu-ibu kan sama ibu-ibu, jangan terus langsung buka. Jangan ya. Dodok-dodok dulu. Assalamualaikum, kalau mau ketemu ibunya. Kan kamarnya kan sendiri. Bapak sama ibu, bapak kan nanti ibu berempat atau berlima gitu ya. Jangan tuh nyelonong masuk ke kamar ibu-ibu. Gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ibu-ibu masih ngapain. Ibu-ibu juga begitu. Jangan sekali-sekali masuk kamar bapak lah gitu ya. Nah, dodok keluar. Ternyata ibunya sudah di kamar, gitu ya. Coba lihat ngapain ibunya di kamar. Sedang hitung belonjo gitu ya. Nah ternyata ibu-ibu sama temannya diajak belonjo. Sama ini kan di masjid ini kan ngelintas toko-toko semua. Bahkan melintasi orang jualan-jualan kaki lima itu loh.
Ya, pakaian 1000 apa namanya, 100.000, 50.000, murah-murah memang. Kan terlena ibu-ibu ini. Saya tahulah karakter ibu-ibu ini ya. Oh, saya punya istri itu malah ada jalan-jalan itu kalian murah itu terlena ya. Terlena di sana belanja lupa janji sama yang kakung. Sampai di sana udah buka ngitung-ngitung belanja nih. Saya mau tanya, nih bapak kira-kira kaya apa gini? Marah apa ora? Nesu ora Manggel ya. Malah manggel ya. Gak usah ya. Tadi sabar aja, udah. Alhamdulillah ibu udah sampai di rumah, selamat, tidak kurang apapun. Udah gitu aja. Nanti kalau mangkel malah Allah bales gitu ya. Semakin jadi nanti ya, jangan. Pokoknya di sana tuh enjoy aja, seneng, ikhlas, tulus, sabar dan seterusnya. Makan juga gitu, makan itu tidak ada yang tidak enak. Makan itu enak sama enak sekali, gitu ya. Jadi tidak ada makan tidak enak. Memang sebetulnya tidak enak. Saya jujur katakan tidak enak gitu. Oh kadang-kadang iwak itu gede-gede semene itu cuma iwak tok. Rasanya masya Allah ya. Memang tidak enak kalau jujur saya katakan ya. Makanya bolehlah bawa sambal segala macam ya. Tapi mau ngomong orang enak, saya punya pengalaman juga. Kenapa tidak berani? Pada waktu saya ngomong tidak enak, seterusnya saya udah doyan makan. Sampai saya istighfar baru doyan makan. Jadi tidak usah tidak enak nggak? Enak dan enak sekali. Setuju ya? Makanya gimana bu? Makanya gimana bu? Enak sekali gitu ya. Insya Allah aman gitu ya. Next. Jadi gitu ya. Jadi yang sabar. Ini kamar mandinya seperti ini. Tempat wudhu seperti ini ya. Kamar mandinya di sebelah sana, belakang sana. Next. Nah ini ya. Jangan sendirian ya ibu-ibu sama teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak tahu orang sana mungkin bisa dia nyamar, bapak-bapak pakai seperti ini kan kita nggak tahu ya. Tapi insya Allah ada kok itu. Next. Nah kita nanti di sana ada berkunjung beberapa tempat ya. Ada museum Al-Quran ya. Kemudian ada apa namanya? Beberapa tempat ini ada makam baki ya. Terus mas. Kemudian ini ya makam baki itu semua orang Madinah meninggalnya dimakamkan di sini, termasuk para sahabat, istri-istri Rasulullah, semua ada di sini. Cuma kita nggak tahu karena tidak ditulis ya. Cuma ada batu-batu seperti ini aja, ya. Terus mas. Kemudian di Masjid Quba. Nah Masjid Quba ini masjid yang istimewa juga, ya. Artinya apabila kita berwudu dari rumah, kemudian kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, entah itu sholat tahiyatul masjid, sholat duha atau apapun ya, tergantung waktunya. Itu kita akan mendapat pahala sama dengan 1 kali umroh. Ya ingat ya, di Masjid Quba itu berwudu dari rumah, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala atau setara dengan 1 kali umroh. Itu ya. Itu ada sejarahnya panjang ini ya. Nanti pada waktu ada apa namanya ziarah, ada pelajaran ziarah, apa namanya ada materi ziarah nanti akan bisa dilihat sana deh. Yuk. Kemudian masjid Qiblatain, kita tahu masjid ini masjid 2 apa? Pertama ke madhab sholat ke Baitul Maqdis, kemudian ada turun surat berbalik ke Masjidil Haram. Ayo terus saja mas, ini agak cepat ya. Ini Jabal Uhud ya, kita tahu perang Uhud ya. Nanti akan ada jelaskan lagi lebih detailnya. Kemudian ini di makam para syuhada yang meninggal di sana pada waktu perang Uhud ya, termasuk pamannya Rasulullah. Yuk. Kemudian kebun kurma. Kebun kurma itu sebetulnya cuma tempat jualan kurma dan macam-macam. Ini mancing ibu-ibu semua ini ya, untuk melempar real. Jadi kalau nyari aja lemparnya 1 kilo apa namanya kurma, 1 kilo coklat dan seterusnya, macam-macam. Saya yakin ibu-ibu ini tidak mungkin tidak tergoda. Kalau kita 1 kilo mesti tergoda. Nih bapak nggak seberapa. Kenapa di sana sambil jalan halal 1 kurma, halal apalagi halal apa itu bapak-bapak bagiannya. Tapi kalau yang membeli ini ibu-ibu pasti itu ya. Tapi kalau ada ibu yang berani bertahan tidak beli, tak jempol itu ya. Karena apa? Beban kita masih berat ya. Harus bawa ke koper lagi segala macam, dan kadang-kadang terlena sampai nanti pada waktu mau pulang lorone ora umum bapak. Kenapa? Bagaimana mikirin koper ini bisa muat barang-barang itu. Jadi nanti barang-barang itu kalau berangkat nanti pakaian tidak usah bagus-bagus lah bawanya, yang kira-kira tak tinggal ning kono ora rugi gitu loh. Nih bapak ya, tinggal sana tidak rugi. Ini kopernya bisa dibawa oleh-oleh macam-macam. Kalau oleh-oleh itu mesti aku gah ke kuning kono, nyatanya mesti beli gitu ya. Mesti bawa oleh-oleh gitu ya. Nyatanya seperti itu. Walaupun sudah dibeli di pasar. Udah disiapin, itu paling simpel itu ya.
siapin dulu tinggal di rumah, atau anak-anak suruh beli, tolong ya Mas Mbak, ini nanti ibu pulang udah disiapin ya oleh-olehnya. Itu mau tidak mau, kita tuh pulang haji itu mesti didatangi para tonggo-tonggo kok. Teman-teman kita datang, apalagi di desa-desa itu, wah Allah, berhari-hari tuh datang banyak sekali, sampai wah mumet kita mikirin. Nah, makanya untuk simpelnya beli aja di pasar Kliwon ya, di sana tumpuk. Dari ibu datang udah disiapin gitu ya, udah termasuk air zam-zam dan seterusnya. Yuk, jadi kurma ini memang ada kurmanya, ada pohon kurmanya sih, tapi lebih banyaknya untuk belanja gitu ya. Next, percetakan Al-Quran ini memang percetakan terbesar, persis sekali ya. Next, kemudian ada Jabal Magnet ya. Memang di sini kalau kita naik di sini, kalau kita nanti turun itu ngelondor dewi, ada magnetnya, ada medan magnetnya. Next. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan mulai sekarang ya, udah 9 hari. Masih setengah jam ya. Masih ada 9 hari. 9 hari itu selesai 40 kali sholat ya. 40 waktu sholat. Mudah-mudahan genep semuanya 40 waktu sholat ya, yang sampai meninggalkan 40 waktu sholat itu ya. Itu bukan ada rukun, sunnah dan seterusnya, tapi itu adalah untuk memperlancar kita supaya semangat untuk beribadah berjamaah. Ya, berjamaah di sana itu tergantung kebiasaan kita di sini. Ya, ibu-ibu jamaah di masjid, tidak ada bapak. Ya, kalau bisa ya bolehlah ya sama bapak. Bawa ke masjid semua, kau menengah ke masjid semua. Nah, bapak-bapak ke masjid itu namanya bapak-bapak yang soleh. Ya, siapa-siapa yang soleh mesti sholatnya di masjid. Yang lainnya bukan berarti tidak soleh, tapi lebih soleh apabila sholatnya di jamaah di masjid. Kalau tidak sholat di masjid namanya bapak solehah. Bapak tidak wajib, ibu-ibu kan tidak wajib toh ke masjid. Jadi kalau bapak tidak ke masjid seperti ibu-ibu. Ibu-ibu kan adanya ibu-ibu solehah. Kalau bapak solehah, jadi bapak-bapak solehah gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi mulai dari sekarang saya tambah lagi ibadah plusnya, biasakan untuk jamaah di masjid 5 waktu. Yakinlah bahwa jenengan itu akan dipermudah dan akan diringankan oleh Allah untuk selalu datang ke masjid, gitu loh. Tapi kalau enggak, nanti kayak pot wis teman-teman ke masjid bapak tidur-tidur tok, makan-makan tok di hotel dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai. Kalau tidak bisa ke Masjidil Haram, biasanya di hotel, sekitar hotel itu ada masjid-masjid kecil, jamaah di sana. Atau di dalam hotel itu ada masjid. Sebenarnya saya tidak mau ngomong kalau di hotel itu ada masjid, ada musola. Karena khawatir nanti bapak-bapak tidak bersemangat ke Masjidil Haram, gitu ya. Ada di masjid itu ada musolanya, di sekitarnya itu ada masjid-masjid juga. Berjamaahlah di sana, eman-eman ya, 1000 kali 1000 ya. Nah, kita akan mulai dari akan berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah apa? Tadi namanya kita ngambil haji tamattu itu umrah terlebih dahulu. Makanya fokusnya itu adalah umrah ya. Umrah kita awal dari syarat-syaratnya atau sunnah-sunnahnya dalam melaksanakan umrah. Kita mandi terlebih dahulu. Mandi besar ya. Niatnya itu mandi ihram ya. Mandi kayak kita mandi besar itu ya, mandi ihram, semua ditelisik macam-macam dan seterusnya. Kemudian ayo langsung ya. Ini kita terus saja Mas ya. Setelah mandi ya. Nah, kemudian kita berpakaian ihram. Ya saya tidak mempraktekkan tapi nanti ada. Saya ini cuma menjelaskan garis besarnya saja. Artinya ibadah haji itu mulai dari umrah terlebih dahulu, kemudian baru puncaknya haji, gitu ya. Nah kemudian pakai ihram seperti ini, ya ibu-ibu seperti biasa seperti ini, tapi cuma agak lebih diperketat. Ya punggung tangannya ditutup ya. Kemudian tidak boleh kelihatan rambut sedikit pun ya. Nah ini contoh pakaian ihram. Tapi sebelum kita tidak melaksanakan sholat ditutup semuanya seperti ini ya. Nah ini cuma contoh aja ya. Tapi nanti harus ditutup di sini ya. Kalau kita mau tawaf baru dibuka. Ya. Next terus saja Mas yuk. Biar cepat. Nah ini pakaian ihram seperti ini jadinya. Ini kalau mau umrah. Kalau enggak tertutup ininya. Kalau ibu-ibu bebas seperti ini ya. Next. Nah kemudian seperti ini boleh. Tidak harus putih ya. Kotak-kotak boleh ya. Tidak sarung tangan ya. Next seterusnya. Nanti detailnya ya. Nah seperti ini ya.
Terus ada yang buka seperti ini tapi tetap tidak sampai di pergelangan ini ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, inilah tempat mikot ya. Tempat mikot kita kalau kita dari Madinah itu namanya Bir Ali ya. Zul Hulaifah di sini di Madinah ya. Kalau kita di Madinah di sini. Ini kota Madinah ya. Jalan kira 12 kilo dari sini ke sini. Ya. Di sana kita nanti sudah berpakaian ihram komplit. Sudah berpakaian ihram ya. Belum berihram, sudah pakai ihram, artinya kita pakai ihram kemudian kita menuju ke Bir Ali ya. Di Bir Ali itu dari sini coba kita lihat Mas. Ini tempat mikot, ini macam-macam tempat ya, tergantung dari mana kita datangnya ya. Nah, tempat mikotnya macam-macam. Kita fokusnya di Bir Ali ya. Nah, ini Bir Ali, kita menuju Bir Ali. Naik. Ini sudah pakai ihram semua. Ya. Udah mandi, udah pakai ihram. Kalau mau pakai minyak wangi masih boleh, tapi di badannya, jangan di pakaiannya ya. Terus sampai di Bir Ali. Next, coba kita lihat ya. Nah, ini masjid yang namanya Bir Ali ini ya. Masjid ini menaranya khas sekali gitu ya. Menaranya kayak orang pakai ihram. Di sini ngapain kita? Disinilah tempat mulainya mikot ya. Jadi umroh kalau dari Madinah di Bir Ali tempat mulainya mikot ya, tempat mulainya melaksanakan ibadah umroh. Karena apa? Karena kita ngambil haji tamattu, umroh terlebih dahulu. Baik saya katakan tadi, ini berbeda. Niatnya umroh, niatnya haji ini berbeda. Ini kita melaksanakan niat untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi tidak di sini. Di sini hanya sholat 2 rakaat ya. Para ulama mengatakan sholat sunnah ihram. Tapi ada yang mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Di sana ya. Ini maksudnya kita untuk masih bisa mengganti pakai ihram kalau kita belum pakai ihram dari Madinah gitu ya. Bisa ganti di sini. Nah, setelah sholat kemudian kita menuju ke bis kita tadi yang akan berangkat menuju ke Mekah. Nah, di dalam bis itulah kita mulai menjatuhkan niat labbaik Allahumma umratan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah niat itu namanya berihram. Berpakaian ihram dan niat. Niat itu rukun. Tidak boleh ketinggalan niat itu, ya. Kalau rukun nanti Masya Allah itu tidak sah ibadah kita. Ingat-ingat ya, kalau kita udah sampai di Bir Ali atau dari Jeddah ya, dari atas pesawat, kemudian kita melafazkan niat, itu sudah satu rukun sudah kita laksanakan ya. Niat itu rukun ya, jangan lupa ya. Niat di mikot gitu ya. Nah, itu rukun ya. Nah, ini macam-macam niat ya. Tadi nanti dituntun oleh Mas Kus ya, ada beberapa niat ya. Next. Nah, ibu-ibu, beberapa larangan saat ihram ya. Ini banyak. Saya tidak akan jelaskan detailnya karena memang metode kita ya. Kita menjelaskan secara umum dulu perjalanan ibadah haji. Nanti ibu, bapak-bapak, saya dapat ibadah haji, kita ngambil tamattu, umrah terlebih dahulu. Hari ini saya menerangkan umrah dulu. Nanti umrah detailnya, umrah jadi dari tawaf, sa'i dan tahallul. Nanti detailnya akan dijelaskan mulai pekan depan. Jelaskan detail bagaimana umrah, dan seterusnya, niatnya dan seterusnya itu di besok hari. Tapi ini perjalanan dulu, biar jelas bahwa perjalanan haji dan umrah haji itu seperti ini. Kembali saya ingatkan bahwa kita ngambil haji tamattu, umrah terlebih dahulu, gitu ya. Itu udah gampang, itu udah satu poin dulu. Ya, ingat-ingat bahwa hajiku tamattu, mengambil umrah terlebih dahulu. Jadi detail umrah akan kita tunda di sini. Terus, nanti akan dijelaskan di sana. Termasuknya boleh pada saat berihram. Tidak akan saya jelaskan lagi, nanti di sana akan dijelaskan besok ya. Next. Kemudian ini talbiyah. Ya, talbiyah ini sunnah. Tapi tidak ada talbiyah dimanapun di sebumi ini kecuali adanya di Mekah, Madinah, Mekah atau dari tempat mulai mikot. Setelah jatuh niat baru mulai disunahkan untuk bertalbiyah. Dapat semuanya? Tenang nih loh. Coba. Bismillah. Innal hamda wan ni'mata la syarikalah. Paham kira-kira yang diucapkan? Paham ya? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah.
Panggilan. Nah, ini ada kata kuncinya panggilan. Ya. Saya mau tanya Bapak-bapak, apakah panggilan Allah itu hanya ini? Enggak ya? Apa? Adzan. Makanya saya katakan tadi, orang-orang yang soleh dengar adzan lari ke masjid. Bapak yang soleh dengar adzan datang ke masjid. Kenapa? Memenuhi panggilannya Allah. Allah yang panggil, apa muadzin manggil? Ya, adzan. Datang, dia panggil. Panggil Allahu Akbar, Allah datang. Dipanggil. Ya, kadang-kadang kalau jengkel, wah adzan meneh gitu. Adzan meneh sih penak-penak nyambut gawe adzan meneh itu. Ji akeh sing belonjo ya situ adzan meneh gitu ya. Itu orang-orang yang beriman justru menunggu adzan. Ya. Bagaimanapun ini adalah kuncinya gitu ya. Untuk memenuhi panggilan Allah. Panggilan pertama ada adzan. Ya. Itu Allah tidak maksa. Ya. Kamu mau datang silakan, enggak ya silakan gitu loh. Ya. Cuma kesadaran kita sendiri, keimanan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu berbeda. Jadi antum datang itu karena datang. Saya ingin memenuhi panggilanmu loh, beda loh ya. Tadi enggak suara adzan panggil, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kau ini enggak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik coba. Artinya apa? Sampai dengan sadar, Bapak dengan sadar datang dewi, mangkat dewi, bayar dewi, rebutan ingin berangkat. Ya, ini. Aku datang di panggilanmu ya Allah. Masya Allah luar biasa. Ya, aku datang di panggilanmu ya Allah. Masya Allah luar biasa. Sadar loh. Makanya tenanan. Ibadah haji yang sembrono. Kenapa? Oh jenengan dewi sing datang kok. Gimana boten? Bapak-bapak sendiri yang datang, ibu-ibu sendiri yang datang. Mungkin yang adzan itu sekarang semalam mungkin beda ya. Ini kita sendiri. Masa kita udah komit mau datang kok malah leda-ledi gitu kan? Harus tenanan. Makanya ilmu bekal harus komplit. Detail-detailnya. Ibu-ibu nanti kalau udah dengar masalah tentang wanita, nanti ada masalah haji wanita. Detailnya Masya Allah luar biasa. Jadi jangan lupa harus datang ya, biar tahu persis bagaimana detailnya. Jangan sampai sedikit yang menyimpang kurang aja harus dipenuhi semua. Karena cuma sekali ibu-ibu, cuma sekali kita ini bisa datang ya. Kemudian panggilan bi Allah, penuhi panggilan bi Allah ya, dengan segala bekal, datang dari jauh, naik kendaraan yang kurus dan segala macam. Pokoknya kita datang ke sana ya. Nah, setelah datang di sana, kita kita berjanji tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kenapa ditegaskan itu? Karena yang namanya syirik, menyekutukan Allah itu ada dosa yang terbesar. Maka komitmen kita setelah kita mengatakan aku memenuhi panggilanmu ya Allah dan aku berjanji tidak akan menyekutukanmu ya Allah. Neng kono artinya. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik umratan, di detik itu kena larangan-larangan, termasuk juga jangan sampai menyekutukan Allah. Karena di sana sangat mudah sekali untuk menyekutukan Allah. Bapak dan Ibu melihat Ka'bah, ya, tidak pernah melihat Ka'bah selamanya. Sholat menghadap Ka'bah, bayangan toh, ya menghadap kiblat, kita itu Ka'bah, bayangan toh. Tahu-tahu depan kita tuh ya Allah, Ka'bah kayak ini toh. Ya ini ke orang seluruh dunia Muslim yang taat di seluruh dunia ingin datang ke sini ya Allah, ingin melihat Ka'bah, ingin beribadah di halaman Ka'bah, ingin memegang Ka'bah dan seterusnya. Ya, sampai di luar kesadaran kita berlari dekati Ka'bah, musab-musab Ka'bah, mencium-cium Ka'bah, kemudian akhirnya minta kepada Ka'bah. Betul pada itu? Tidak betul. Jangan sampai meminta atau minta pada Ka'bah. Ka'bah itu kan rumahnya Allah, Baitullah kan. Tidak boleh. Tapi kalaupun kita menyentuh memegang Ka'bah dalam waktu tidak tawaf ya, dalam waktu tidak tawaf itu boleh. Kita kan nanti banyak kita bisa lihat orang melihat begitu banyaknya orang berebut setelah sholat itu orang lari mendekap Ka'bah gitu. Kira-kira bayangan bapak-bapak orang dekat Ka'bah itu ngapain sih kira-kira? Meminta apa? Meminta sesuatu dengan Ka'bah apa enggak? Kita tidak bisa baca hati orang lain. Tapi yang jelas meminta selain Allah, melain pada Allah itu syirik, tidak boleh. Ya. Nah, kalau di sana pun kalau pengen jenengan meminta berdoa ya boleh saja. Tapi, ya silakan. Tapi
mintalah dengan redaksi atau narasi yang betul. Umpamanya, wahai pemilik rumah ini, ya, artinya siapa? Allah pemilik rumah ini, ya. Wahai yang punya kuasa, yang mendirikan rumah ini untuk beribadah, aku mohon ya Allah, bla 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 doanya. Boleh. Tapi yang tidak boleh, wahai Ka'bah, aku minta bla bla bla, yang tidak boleh. Ya, itu catatan. Nah, kemudian di situ tidak ada jangan menyekutukan ya. Sesungguhnya kita banyak memuji Allah. Nikmatnya itu ada nikmat dari Allah yang mendatangkan kita bisa sampai ke sana. Itu kenikmatan. Makanya kita harus selalu merasakan ada nikmat di sana. Kemudian sampai ke sana itu kekuasaan Allah. Milik Allah punya kuasa memberangkatkan kita ke sana, menerbangkan kita ke sana, memberi kita rezeki, kemudian membukakan hati kita untuk ke sana. Itu semuanya Allah. Ya. Oleh karena itu kita mengatakan kuasaan itu milik Allah. Kembali ditutup bahwa tiada sekutu bagimu ya Allah. Saya tidak akan menyekutukan selama hidup saya. Sampai Engkau memanggil saya ya Allah, saya tidak akan menyekutukan apapun, ya, selain hanya Engkau yang kita sembah, ya, sampai begitu ya. Itu harus, karena bekal untuk husnul khotimah itu bebas dari menyekutukan Allah. Next, kita cepat aja. Masih kurang berapa menit ini? Nah, kemudian kita masuk kota Mekah. Ini batasannya. Ini kita cepat saja ya. Masuk terus, ayo. Kemudian Bapak dan Ibu, ini biasanya kita sampai malam di sana. Kalau kita buat pagi tergantung jadwalnya. Biasanya malam ya. Sore, apa namanya, jam-jam 2, jam 3, nanti sampai di sana malam. Ini udah masuk perbatasan perjalanan. Next terus. Bapak dan Ibu, inilah tanda selamanya saya berhaji berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Tandanya batas masuk ke tanah suci cuma ini aja. Ya, ini tugu ini. Ya. Batas tanah suci masuk ke sini. Ya, nanti sebelah situ ada masjid namanya Tan'in ya. Nah ini Masjid Aisyah, terkenal dengan Masjid Aisyah. Ini tempat mikot orang yang ada di Mekah. Jadi kalau kita sudah berada di Mekah sekian hari dalam melaksanakan umrah, berarti kita sudah ahli Mekah, sudah menjadi penduduk Mekah. Kalau kita menjadi penduduk Mekah, kita nanti kalau umpamanya ingin umrah yang kedua kalinya, bisa ke Tan'in ini. Jaraknya 12 kilo, naik taksi kira-kira 10 rial. Wong siji, naik wong papan 40 rial. Kalau bisa kenyang bisa 25 rial. Nanti dia akan nunggu bolak-balik, minta bolak-balik gitu ya. Nanti di sini pakai ihram lagi dari rumah, kalau perlu mandi lagi, masuk sini sholat 2 rakaat, kemudian keluar naik kendaraan baru niat. Ya, seperti yang pertama tadi. Nah, ya, itu untuk mikotnya orang-orang yang ada di penduduk Mekah. Dekat kok ini, ya. Tapi kita tidak boleh, umpamanya dari Madinah kita terus maunya mikot di sini tidak boleh. Karena kita sudah keluar dari Madinah harus berpakaian ihram. Tidak boleh. Next. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini gambaran saja. Sampai di Mekah itu kita itu ada beberapa titik tempat tinggal kita. Yang paling dekat itu namanya Jarwal, ya. Jarwal ini daerah yang akan masuk ke Masjid Baru nantinya, ya. Kemudian ada Raudah, ini agak-agak jauh. Aziziyah, ini masuk terowongan, ini ya. Aziziyah masuk terowongan, ya. Kemudian Misbah, ini semua terowongan semua ini, ya. Ini Aziziyah juga di sini. Ini Sizah, ini yang dekat sama melempar jumur Aqobah. Ini Aziziyah. Aziziyah ini adalah tempat yang banyak sekali tinggal di sana. Ini terowongan, ya. Kemudian Raybar sini daerah yang antara apa namanya ya? Daerah Sid Amir ya, daerah-daerah sini. Jadi yang dulu ada masjid pasar apa namanya? Pasar Seng segala macam itu kan terkenal dulu. Nah, di daerah-daerah sini ya. Kemudian Mispalah, ini yang depan pintu pertama. Ya, kalau pintu-pintu gede di sini. Ini dekat hotel-hotel besar ya. Kemudian di sini ada Aziat di sini ya. Next terus. Ini tempat tinggal kita. Mudah-mudahan berdoa saja dapat di Jarwal. Itu yang paling dekat ya, paling dekat mudah-mudahan. Pokoknya kunci kita hanya doa aja. Oke? Terus Bapak dan Ibu, kita udah mulai masuk ke kota Mekah ya, malam hari. Ini kota Mekah ini dengan tower yang tertinggi ya. Selama saya haji bolak-balik di sini, ini belum lama. Dulunya itu nyaman Bapak dan Ibu. Tidak ada hotel-hotel pusat-pusat tinggi seperti ini. Tapi sekarang udah kayak apa ya, metropolitan gitu ya. Dan Mekah itu Masya Allah padatnya luar biasa, ramainya luar biasa. Bukannya sekedar ramai. Tidak ada di dunia ini seramai kota Mekah. Madinah ramai, tidak ada. Saya udah hampir separuh dunia saya keliling jalan-jalan kemana-mana. Tapi tidak ada sehebat dan seramainya kota Mekah.
tidak pernah tidur, gimana ya? Tidak pernah tidur siang malam penuh terus, ya. Cuma kita aja semangat untuk terus beribadah di sana. Siang malam berangkat, siang malam berangkat. Tidak aman ya, aman di sana aman, ya. Nah, saya yang tadi Mas sebelumnya. Nah ini ya, jadi ini Masjid Haram seperti ini, ya. Ini masjid baru, ya. Sudah jadi ini, bagus ini masjidnya. Tapi yang pokoknya itu di sini, ya. Di sini ada Ka'bah, di sini tempat sa'i. Jadi kalau di luar seperti ini tempat sa'inya, ya. Ini pelataran. Nah kalau kita masuk dari sini, ini tadi daerah-daerah yang saya lihat ada Azizia, Mas Bajin, ya dari sini, sisa daerah-daerah sini. Ini masuk terowongan sini, ini ada terowongan di sini masuk sini. Oh ke sana. Nah kalau kita nanti dapat ini Mas Bajin, kita masuk di ruang di pintu ini, ya. Pintunya ini Babu Salam di sini. Ini tempat sa'i, kita ngelintasi sana, baru masuk ke sana. Tapi kalau kita dari sana, dari Ajiat atau di Mispalah, ya, itu masuknya di sini. Ya, atau dari Jalwar itu masuknya dari sini, kita masuk sini. Nah, dari sana masuknya. Nah, kalau kita di sana enak patokan ini, ya kalau mau pulang bisa patokan ini. Kalau di sini nanti pulangnya istana, di sini istananya raja di sini ya. Yuk terus. Nah, kemudian ini masjid baru. Yuk terus aja Mas. Biar lebih dekat. Nah, ini sekarang jadi begini. Masya Allah ya. Kemudian masjidnya bagus sekali, ya. Nanti kalau ada waktu, ya jalan-jalan ke sana. Ada waktu 40 hari, 30 hari ya. Jalan-jalan ke lihat masjid baru ya. Next. Nah ini ya. Ini udah bagus sekali nih. Dulu masih toko-toko yang tidak karu-karuan itu ya. Tahun 90-an ya. Next. Nah ini. Bapak dan Ibu, ini kira-kira manusia bukan ini? Manusia ya? Ya Allah. Itu kalau hari Jumat Bapak dan Ibu. Ya Allah. Kalau Bapak dan Ibu tidak datang setengah 9, setengah 10 atau jam 10, jangan berharap dapat tempat. Ya. Di atas sini jam 11 saya tidak dapat. Dan kepanasan lagi. Ya kalau hari Jumat itu bawa payung ya. Ibu-ibu ada bawa payung, jangan lupa. Bawa payung kecil tidak apa-apa, payung nempelin tidak apa-apa karena kita tidak pakai ihram. Ya. Manusia tuh begini luar biasanya, banyaknya tidak umum. Ya, saya tidak bisa ngomong banyak itu tidak bisa ngomong ya. Ya Allah, sebegini ininya orang ingin masuk ke surga ya. Mengharap ridha Allah. Ya, ini labaik Allahumma labaik ya. Masuk kita datang menpanggil Allah ketinggalan sama sebegini banyaknya orang kan. Nah, harus semangat ini ya. Next. Ini nanti akan dijelaskan ya. Jadi ini kita tawaf, mulai tawaf ya. Mulai tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Saya tidak jelaskan detailnya. Besok akan detail lagi ya. Next Mas. Tawaf ini Ka'bah ya, sesungguhnya ini ada namanya Hijr Ismail. Kita bisa sholat di sana, tempat mustajab juga ya. Next terus. Kemudian di sini ada pintu ya, pintu Ka'bah. Di sini antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini tempat yang mustajab yang namanya multazam di sini. Kita bisa berdoa di sini ya. Selesai tawaf atau kita pada waktu tawaf sunnah, selesai tawaf kita berhenti di sini. Tuh. Di sini sebetulnya tidak didorong oleh orang karena orang banyak berebut ingin mencium Hajar Aswad. Jadi kita agak bergeser ke sini sedikit. Itu berdoa di sini Masya Allah mustajabnya. Next terus. Ini pintu ya, biasanya orang juga bergantungan di pintu-pintu Ka'bah itu. Masya Allah luar biasa. Next. Nah ini saya katakan tadi ya. Wong ayu, wong elek, wong tua, wong nom semua dekat di Ka'bah ya. Rebutan itu. Rebutan dengan rebutan. Nah, ini tadi jangan sampai salah niat. Jangan sampai dekep ini minta pada ini, pada Ka'bah tidak boleh. Next. Bapak dan Ibu, ya. Ini tawaf, ya. Contohnya orang tawaf seperti ini. Nah, dia pertama turun, kemudian dia melihat Ka'bah, doa melihat Ka'bah. Nanti Mas Kus akan menyampaikan mengajak menghafalkan doa melihat Ka'bah, ya. Kemudian dia menuju mencari di mana letaknya Hajar Aswad. Dan dapat dia membuka ini ya, Bapak kalau udah masuk dalam Ka'bah harus dibuka ini. Ya, tadi kan dia tertutup. Kemudian dia mulai dari sini, dia lihat Ka'bah, dia menghadap ke Hajar Aswad, ya, dia mengangkat tangan, Bismillah Allahu Akbar, ke Allah Akbar, dia muter. Ini sepi, ya. Tapi tidak mungkin seperti ini kalau haji. Ya, dia bisa ramal, bisa lagi-lagi kecil. Kalau lagi-lagi disunahkan untuk tiga putaran. Tapi tidak bisa Bapak wis. Jadi tidak bisa ya. Sampai nanti terakhir 7 kali putaran ya. Selesailah ibadah umroh. Mas. Yeah. Kalau ingin cium Hajar Aswad ya silakan asal kuat.
Tapi ibu-ibu saya tidak merekomendasi ya mesake. Waduh, kasihan. Tapi sekarang masih ada askar, masih juga memberi kesempatan pada ibu-ibu. Ya Mas, ini musim panas. Kemudian habis itu kita sholat di belakang makam Ibrahim, ya. Nah ini dulu, zaman-zaman dulu. Sekarang tidak bisa lagi. Mundur jauh ke belakang. Next, yang penting di belakang sholat sunnah tawaf, ya. Next. Kemudian minum air zam-zam. Detailnya besok, ya. Dan penting habis itu urut-urutannya, ya. Tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam. Next. Kemudian kita sa'i. Jadi urutannya tadi niat dari mikot, ya, pakai ihram, niat dari mikot, labbaik Allahumma umratan, kemudian kita tawaf, ya, kemudian kita sa'i, ini sa'i ya, urutan yang ketiga ini rukun-rukunnya semua, sa'i ya. Sa'i ini jalan seperti ini, panjangnya 350 meter per sekali jalan, 7 kali putaran. Jadi posisinya sa'i itu apabila bapak dan ibu ketinggalan sama rombongan itu sangat mungkin, ya. Kadang-kadang kita sekejap terlena, teman-teman kita jalan jauh itu udah bingung kita nyari, ya. Tapi tidak usah panik. Tapi kalau bisa tolong jaga tim yang kuat, ya. Biasanya ibu-ibu di tengah, bapak di samping, ibu-ibu di samping, buat diamankan ibu-ibu ini. Kadang-kadang kita udah begitu, tahu-tahu diterjang sama orang-orang gede-gede itu, dia ngelintas, dia mau selesai menuju ke tempat minum air zam-zam, ya. Itu terpecah, gitu ya. Terpecah kalau kita bingung putus, gitu ya. Nah, kalau kita umpamanya terpisah sama teman-teman, perlu diingat bahwa yang namanya sa'i itu pasti datang ke sana, ya. Karena itu kan rukun, tawaf, sa'i. Apa tadi? Niat, tawaf, sa'i. Kalau kita putus, tetap aja jalan. Sampaikan sampai 7 kali putaran. Makanya perlu bawa tanda untuk menghitung tawaf kita, karena takut terputus, ya. Nah, kemudian tanda tempat sa'i ini posisinya berada di depannya pintu Ka'bah. Ya, jadi nanti kalau pintu Ka'bah kita agak ke sini sedikit, ya, agak ke kanan sedikit, kemudian di sini ada tempat air minum, kemudian kita masuk ke sini. Nah, masih naik ke sini, menuju ke tempat sofa. Naik ini agak naik emang, karena bukit sofa kan yang naik ke sini. Nggak usah panik, naik aja. Nanti akan ketemu di sini, ya. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Nanti terakhir 7 di marwah. Teman-teman ngumpul di sini untuk tahalul, ya. Masih teman-teman ya, siapa sih kurang ini, siapa yang belum ada gitu kan, ditunggu sampai ketemu. Kalau nanti dicari sama teman-teman, yang penting laksanakan dulu rukunnya. Jadi 7 kali putaran tetap ditinggal teman-teman, tidak usah panik ya bapak, ini tidak usah panik, ya, tetap aja walaupun yang pertama kali tidak usah panik. Yang penting catatannya itu bahwa menuju ke tempat sa'i itu depan pintu Ka'bah, agak ke kanan sedikit, ya. Nanti kita minum air zam-zam di sini, kemudian nanti kita naik ke sini, ikut aja orang nanti ini, atau tanya sama orang tempat apa namanya, sa'i dia akan tunjukkan ke sini. Nanti mulai dari sini, ya. Nanti besok detailnya. Bahas sini kita nanti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Pasti teman-teman kumpul di sini. Yeah? Jadi catatan itu. Jadi memang pola dan sistemnya ibadah ini sudah ada. Jadi Allah sudah menentukan, Rasulnya menentukan, kalian itu pasti aman. Kalau kalian hilang di sini, nanti kalian tetap melaksanakan sepenuh sampai selesai, nanti mesti ketemu di sini. Itu udah pasti, ya. Sampai ini kita tahu. Next. Nah, seperti ini tempat yang saya katakan tadi, ya. Di sini tempat sa'i. Panjang ini, 350 kilo, 5 meter, ya. Next. Bapak dan Ibu, ini Bukit Sofa, ya. Bukit Sofa ditutup dengan kaca. Zaman saya tahun 90-an, ini tidak ada kaca. Itu banyak orang-orang Afrika, orang-orang mana-mana itu dia naik ke sini. Kan sunahnya untuk naik ke bukit ini, ya. Sehingga apa yang jatuh kan agak tinggi, sofa itu agak tinggi. Akhirnya ditutuplah dengan kaca, ya. Di sini sofa. Ini tempat mulai kita melaksanakan ibadah sa'i. Jadi menghadap ke sana terus kita mulai. Nah ini tempat sofa tadi. Yuk, terus. Nah, kemudian kita mulai dari sini, ya, ke sana. Yang ke sana, ya. Jadi dia ada 2, ini dan sana. Terus, next. Nah, ini tempat orang sa'i, ya. Terus. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Di atas sa'i itu ada lampu hijau ini, ya. Lampu hijau bagi Bapak disunahkan untuk berlari-lari kecil, ya. Lari-lari, ya. Rabbil firwar khambahu atakaram, ya. Yang di sini. Ya, terus sampai sana. Ini capek sekali nih. Apa yang kita baru dari Madinah segala macam, ya. Tapi capek-capeknya insya Allah karena semangat, capeknya itu hilang. Gitu, ya. Tidak terasa gitu. Next.
Nah ini ya, bawah ini tadi kita lagi kecil ya. Yuk terus. Nah kemudian sampailah kita di Bukit Marwah setelah 7 kali putaran ya. Tapi sekarang tidak boleh juga naik di sini ya. Karena padatnya kita ada di antar pinggir sana, nanti keluar untuk tahlulnya di luar masjid. Tidak masalah ya. Masa tahlul nanti akan dibicarakan pada waktu detailnya gitu ya. Jadi sampai di sini yang penting 7 kali putaran, terakhir sampai di sana. Sebelum kita tahlul kita berdoa dulu ya. Kemudian habis itu baru kita motong rambut. Jangan digundul dulu ya. Potong hanya beberapa dulu. Karena gundul itu nanti pada waktu tahalul haji ya. Tahalul haji, tahalul yang terakhir ya. Ya ini tahalul seperti ini ya. Nanti syarat-syarat dan macam-macam akan disampaikan oleh tutor instruktur berikutnya. Ya. Saya kira sampai di sini selesai urusan umroh. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu selesai umroh, kita akan menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal berapapun Bapak Ibu masuk ke kota Mekah, tanggal 8 Zulhijjah ini puncaknya ibadah haji. Pasti kita di sana nanti ya. Kita akan menunggu pelaksanaan ibadah haji. Nah nanti ibadah haji akan dilaksanakan pada tanggal 9 untuk wukuf dan seterusnya. Nah sampai di sini kita off dulu. Kita nanti belajar tentang umrohnya, detail umrohnya. Ya. Nanti habis menunggu sampai 8 Zulhijjah, besok ketemu lagi, saya akan jelaskan tentang bagaimana perjalanan ibadah haji. Jadi jelas ya, ibadah haji itu 2 kegiatan, haji dan umroh. Tapi tamatuk umroh terlebih dahulu. Ya. Kalau ifrad atau qiran nanti ada yang bareng-bareng, ada yang haji terlebih dahulu. Jadi yang kita ini umroh terlebih dahulu. Makanya ini saya jelaskan umroh dulu. Ya. Jadi gampang ingat ya, kalau di sana ingat ini kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Kemudian detail-detailnya umrah itu adalah kita pakai ihram, niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Cuma itu dilaksanakan. Ini baru proses awal ya. Setelah itu selesai. Ya. Selesai, kita nunggu nanti kita akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal 8, mulainya tanggal 8 Zulhijjah. Insya Allah ketemu dengan saya lagi tanggal 8 Zulhijjah. Tapi sebelumnya nanti materi-materi yang lain. Saya kira demikian Mas Kus, saya kembalikan pada Pak Kus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu awal dari ibadah juga paham terlebih dahulu. Haji tamato, saya baleni ya. Haji tamato umrah terlebih dahulu. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah baru haji. Umrah berpakaian ihram, niat dari mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai. Gampang napa boten? Gampang ya? Gampang insya Allah ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah arsyadakumullah, calon dan rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.